Formasi jiwa ilahi 4 gajah. Begitu leluhur hantu gargoyle dan lainnya menyelam ke laut mati, mereka langsung mengaktifkan 4 harta kaisar semu. Di tengah raungan kemarahan, formasi cahaya terbentuk, berubah menjadi rantai, dan dengan cepat menyebar ke arah Kaisar Si Huang. Brengsek, aku hanya ceroboh sebelumnya, bagaimana aku bisa dijebak olehmu lagi? Setelah terbangun dari dampak kekerasan, Kaisar Si Huang merasa marah dan wajahnya pucat. Lagi pula, dia juga seorang kaisar yang kuat, dan dia ingin menjebak dirinya sendiri dengan trik yang sama untuk kedua kalinya. Siapa yang diremehkan oleh orang-orang ini? Di tengah cibiran, Kaisar Si Huang mengabaikan perawatan lengannya yang terluka. Bayangan batu yang mengerikan tiba-tiba muncul di antara alisnya. Bayangan batu itu berkabut, dan langsung berubah menjadi gunung suci kuno yang tersapu, mencoba melepaskan rantai di seluruh langit dan melarikan diri dari area kendali. Namun, dia tidak menunggu serangannya terjadi. Laut mati, bangun, ucap leluhur gargoyle dan lainnya meraung dengan marah. 4 sungai laut mati yang mengerikan langsung melonjak keluar dari tubuh mereka berempat. Keempat sungai laut mati ini semuanya hitam pekat, membawa aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar, seberapa kuatkah air laut mati itu sendiri. Laut mati yang luas bagaikan ular piton raksasa yang berenang-renang, dalam sekejap berubah menjadi tirai langit, menyebabkan ribuan orang di sekitarnya gelisah. Air laut mati dalam jarak ribuan mil menjebak Kaisar Si Huang. Apa? Gumam Kaisar Si Huang nampak kaget dan marah, dari mana datangnya air laut mati ini? Dalam keadaan linglung, jalan bayangan batu yang dilepaskannya telah menghantam langit yang terbentuk oleh air laut mati. Dengan keras, seolah-olah langit terguncang. Sebuah lubang besar, merobek celah yang terbuka. Meski air dari mata air laut mati kuat, namun hanya diaktifkan oleh beberapa leluhur gargoyle. Bagaimana bisa menghalangi aura Kaisar Si Huang? Tapi ini sudah cukup. Memanfaatkan momen ketika langit laut mati menahan nafas jalan bayangan batu. Rantai setinggi langit telah mengambil kesempatan ini untuk menyapu, dan langsung berubah menjadi formasi yang megah dan menakjubkan, sekali lagi menyelimuti Kaisar Si Huang di dalam. Formasi itu segera ditutup, dan 4 harta kaisar semu ditangguhkan di laut mati, sekali lagi dengan kuat menahan Kaisar Si Huang. Persetan, teriak Kaisar Si Huang memandangi rantai di sekelilingnya dengan ekspresi kusam di wajahnya. Kenapa aku terjebak lagi? Ah! Ucap Kaisar Si Huang meraung, wajahnya berubah menjadi hijau, dan dia dengan panik mengaktifkan aura kaisar di tubuhnya, mencoba menerobos ikatan formasi jiwa ilahi 4 gajah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menekannya, itu hanya menjadi semakin erat. Molly, yang sedang menyelinap ke laut mati saat ini, kebetulan melihat pemandangan di mana Kaisar Si Huang terjebak, dan matanya tiba-tiba berkedip. Untuk menghadapi proyeksi Kaisar Agung yang terperangkap, ini, sepertinya tidak bisa diterima. Lagi pula, setiap proyeksi seorang kaisar mengandung jejak asal-usul kaisar. Jika jejak asal-usulnya ini dapat ditelan, maka, memikirkan hal ini, kilatan kegilaan tiba-tiba muncul di mata Molly. Di matanya, Kaisar Si Huang di depannya bukan lagi proyeksi kaisar yang menakutkan, melainkan sumber terikat dari kaisar, yang merupakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Molly tidak bisa tidak memikirkan kekuatan dan metode Qin Chen sebelumnya, kekuatan tertinggi dari 4 kaisar agung, dan penampilannya yang memalukan serta tingkat budidaya konyol seperti semut di dunia bawah. Entah kenapa, darah iblis di tubuhnya tiba-tiba menjadi marah dan mendidih. Energi iblis melonjak ke langit. Pangeran, jenderal, dan perdana menteri lebih memilih untuk mendapatkan benih tersebut. Mengapa Demon King bisa begitu sombong di dunia bawah, tapi dia harus merendahkan diri dan bahkan menjadi anjing dari 4 kaisar besar? Dalam hal bakat, penampilan, ketekunan, dan kerja keras, dalam hal apa saya lebih rendah dari iblis King? Mengapa kepala iblis King bisa menekannya di mana-mana? Aku, Molly, tidak bisa menerimanya. Pikiran pantang menyerah tiba-tiba muncul dari tubuh Molly. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Si Huang, pupil matanya sudah dipenuhi darah merah. Bunuh! Dengan teriakan nyaring, Molly tiba-tiba menyerang Kaisar Si Huang seperti orang gila. Gelombang energi iblis seperti gelombang pasang, langsung meledak ke tubuh Kaisar Si Huang. Suzy, kamu berani bertindak sombong, minggir! Teriak Kaisar Si Huang sangat marah, matanya berkobar karena amarah. Bagaimana mungkin transendensi rangkap 2 ingin menghadapinya? Hanya mencari kematian. Kaisar Si Huang meraung,
dan aura kaisar menyapu seluruh tubuhnya, menyebarkan energi iblis yang dilepaskan oleh Molly. Kemudian, tangan besarnya meledak, dengan kekuatan membunuh yang tak tertandingi, seperti meteor, dia menyerang Molly dengan keras, berniat membunuhnya di tempat. Tidak, kembalilah. Di kejauhan, 4 master kuat, leluhur hantu gargoyle, lalat hantu bermata seribu, immortal Silao, dan serangga hantu pemakan jiwa, melihat pemandangan ini dan langsung berseru. Serangan Kaisar Si Huang mengandung aura kaisar yang tak ada habisnya, sekali dipukul, Molly pasti akan mati. Namun, kilatan kekerasan melintas di mata Molly, dan dia berteriak dengan marah, mengapa mundur? Ibliskin dapat melawan proyeksi 4 Kaisar Agung, bagaimana saya masih takut dengan proyeksi Kaisar Si Huang yang terluka? Hentikan dia untukku. Di tengah gemuruh, Molly maju bukannya mundur, dan meninju serangan Kaisar Si Huang dengan keras, seolah-olah mereka akan mati bersama. Gila, ini orang gila. Gumam leluhur gargoyle, wajahnya tampak jelek. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungan antara Molly dan tuannya, mereka juga tahu bahwa orang di depan mereka adalah salah satu dari mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkan Molly dibunuh oleh Kaisar Si Huang, jadi mereka segera bergerak dengan panik memobilisasi arai besar. Dengan tabrakan, rantai hitam dengan cepat meledak dari kekosongan formasi di bawah desakan mereka, dan langsung melilit tubuh Kaisar Si Huang, menekannya dengan gila-gilaan. Di Laut Mati, tinju Molly dan Kaisar Si Huang bertabrakan dengan keras, dan suara retakan tulang terdengar. Lengan kanan Molly terpelintir dan patah di tempat, lalu tinju Kaisar Si Huang hancur bersama-sama. Itu meledak pelan, meledak menjadi potongan daging hitam yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, tinju Kaisar Si Huang seperti bola meriam, langsung menembus dada Molly dan tertanam di tubuhnya. Nak, pergilah ke neraka. Ucap Kaisar Si Huang berteriak dengan marah dan hendak merobek tubuh Molly menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Benarkah? Seharusnya kamulah yang akan mati. Menghadapi luka yang begitu parah, Molly tidak hanya tidak menunjukkan rasa sakit atau ketakutan di wajahnya, tetapi malah menunjukkan senyuman yang garang. Saat berikutnya, tangan kirinya tiba-tiba meraih lengan Kaisar Si Huang yang terluka. Hahaha, hisaplah untukku. Kekuatan melahap yang mengerikan lahir di tubuh Molly, cahaya ganas dan ganas melintas di pupilnya, dan tentakel hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menusuknya seperti anak panah yang tajam, menusuk pada lengan Kaisar Si Huang yang telah berlubang sebelumnya di bawah serangan Qin Chen. Sial, sial, isap untukku. Teriak Molly meraung dengan ganas, dan kekuatan melahap yang mengerikan didorong hingga ekstrim. Energi iblis yang bergulir melonjak dan dengan gila-gilaan melahap esensi dalam tubuh Kaisar Si Huang di sepanjang lengannya yang terluka. Ah, hanya mengambil nafas, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Molly, menyebabkan otot-ototnya kejang, dan tubuhnya seperti meledak di tempat. Tidak peduli seberapa lemah Kaisar Si Huang, dia tetaplah seorang kaisar yang kuat. Bagaimana dia bisa dimangsa oleh seseorang yang berada di ranak detasemen puncak tingkat kedua? Tetapi, Molly menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, ekspresinya menjadi lebih ganas dan gila. Sial, jika kamu tidak bekerja keras beberapa kali dalam hidupmu, bagaimana kamu bisa berdiri lebih tinggi dari orang lain dan melihat lebih jauh dari orang lain? Saya tidak punya apa-apa, tapi ada yang berani berjuang keras. Gumam Molly tertawa ganas, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi dia dengan erat menjepit lengan Kaisar Si Huang dan dengan gila-gilaan melahap lengannya yang terluka seperti anjing ganas. Molly bukan orang bodoh. Jika proyeksi Kaisar Si Huang berada pada puncaknya, dia tentu tidak akan berani datang mencari kematian. Tetapi sekarang proyeksinya telah dirusak oleh serangan Qin Chen, dan dia juga terjebak dalam formasi jiwa 4 gajah. Kalian berempat, jebak dia untukku dan jangan biarkan dia melepaskan diri. Kalau tidak aku akan menelanmu utuh. Ucap Molly tampak gila dan berteriak dengan marah pada leluhur gargoyle. Pada saat ini, dia memiliki aura yang mendominasi di sekujur tubuhnya, dan keagungan yang tak dapat dijelaskan menyebar ke seluruh dunia, sangat menekan leluhur gargoyle. Jelas sekali bahwa tingkat kultivasi Molly jauh lebih rendah daripada leluhur gargoyle, tetapi untuk beberapa alasan, leluhur gargoyle melihat dalam diri Molly rasa takut yang hanya bisa dirasakan ketika mereka melihat Kaisar Agung. Pria ini gila, dengarkan dia dan jebak Kaisar Si Huang. Jangan beri dia kesempatan untuk membebaskan diri. Ucap serangga pemakan jiwa itu meraung dengan marah,
berubah menjadi bentuk aslinya, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan harta karun Kaisar Semu, dan menekannya dengan keras. Leluhur Gargoyle juga melakukan gerakan gila, dan rantai hitam melilit Kaisar Si Huang seperti ular piton, dan menjadi semakin erat. "Ah, kamu berani sekali!" teriak Kaisar Si Huang meraung marah dan meronta dengan liar. Pada saat ini, dia merasa ngeri karena asal-usul Kaisar Agung di lengannya perlahan-lahan menghilang, dimakan sedikit demi sedikit oleh pria mirip semut di depannya. "Semut, kamu ingin melahapku. Lalu aku akan membunuhmu," teriak Kaisar Si Huang. Ekspresinya juga menjadi ganas dan gila, dia dengan gila-gilaan mengaktifkan sumber di tubuhnya dan bergegas ke tubuh Molly melalui lengannya yang babak belur. Dalam sekejap, aura Molly melonjak dengan liar, dan seluruh tubuhnya mengembang dengan cepat seperti balon yang melambung. Ah! Kekuatan Kaisar yang kuat melonjak ke depan, dan Molly mengeluarkan raungan yang melengking, tubuhnya terbelah di tempat, dan darah hitam pekat berceceran di mana-mana. Seberapa mengerikan asal-usul Kaisar Agung. Dengan tingkat kultivasi Molly saat ini, bahkan sedikit saja sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu menanggungnya. "Kamu, cepat mundur. Kalau tidak, kamu akan meledak," teriak leluhur Gargoyle dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna ketika mereka melihat Molly berkembang pesat. Menghadapi pengingat cemas dari leluhur Gargoyle dan lainnya, mata Molly menunjukkan tampilan yang semakin gila. "Mundur, apakah kamu bercanda? Kata mundur tidak ada dalam kamus Molly." Molly meraung, matanya merah, dan dia tahu bahwa dia berada pada saat kritis dalam hidup dan mati. Jejak kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari matanya. "Ingin meledakkanku? Kalau begitu, datang dan coba." Ribuan iblis memurnikan hati mereka, dan saya menjadi dewa iblis. Jejak aura iblis yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Molly tidak lagi repot-repot menyembunyikan identitasnya sebagai orang dari dunia yang. Energi iblis yang mengepul melonjak dalam jumlah besar, dengan panik menyempurnakan aura asli Kaisar Si Huang, dan dengan putus asa menyempurnakan aura asli ini menjadi kekuatannya sendiri. Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Molly tahu betul bahwa dengan kultivasi dan tubuh fisiknya, tidak mungkin untuk secara paksa menanggung proyeksi asal-usul Kaisar Si Huang. Hanya dengan menyempurnakannya menjadi kekuatannya sendiri dia dapat memperoleh keuntungan sedikit demi sedikit. Ibarat percikan api, ia dapat menyulut api di padang rumput. Sekarang, dia hanya bisa maju, bukan mundur, dia harus segera mengubah asal-usul Kaisar Si Huang menjadi kekuatannya sendiri, dan kecepatan transformasi ini tidak bisa lebih lambat dari kecepatan penanaman Kaisar Si Huang. Ah! Di tengah jeritan yang melengking, Molly sedang memurnikan dengan putus asa, dan sumber energi Yang Jian yang mengepul mengalir dengan deras. Kekuatan dunia yang berkobar, seperti minyak yang terbakar. Esensi Kaisar Si Huang yang kaya dimurnikan olehnya dengan gila-gilaan dan dituangkan ke dalam tubuhnya untuk diserap. Dalam sekejap, aura di tubuh Molly meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, nafas tatanan abadi langsung keluar dari tubuhnya. Sekarang, setelah melahap jejak kekuatan asli Kaisar Si Huang, tingkat kultivasinya dengan cepat menembus ke transendensi tingkat ketiga, ranah tatanan abadi. Alam tatanan abadi tingkat ketiga adalah bidang evolusi tatanannya sendiri, membentuk medan energinya sendiri yang kuat. Tiba-tiba, aura melahap yang kaya memenuhi udara, langsung menutupi tubuh Kaisar Si Huang. Aura melahap ini berpusat pada Molly dan mencakup radius puluhan ribu kaki. Bahkan leluhur Gargoyle dan yang lainnya merasakan kekuatan melahap yang kuat, seolah-olah akan menelan kekuatan di tubuh mereka. Domain melahap. Gumam semua orang memandang Molly dengan kaget. Domain ini sangat menakutkan, ia melahap kekuatan di sekitarnya sepanjang waktu. Selain aura melahap ini, ada juga aura iblis yang menyala-nyala, seperti matahari hitam terik, tergantung di langit, mekar dengan cahaya iblis yang mengerikan. Domain iblis. Dua jenis aturan tatanan abadi adalah ranah ganda. Tidak mungkin, bagaimana sosok transenden bisa memiliki dua domain berbeda. Gumam leluhur Gargoyle dan yang lainnya semuanya tampak ngeri. Terbakar oleh energi iblis Molly, mereka merasa seolah-olah mereka disinai oleh terik matahari dari jurang, dan kulit di sekujur tubuh mereka mengeluarkan suara mendesis. Kekuatan dunia yang, bagi para pembudidaya hantu di dunia bawah, aura dunia yang bagaikan racun. Kamu berasal dari dunia bawah, kamu memiliki aura dunia bawah yang begitu kuat, ah. Pada saat ini, Kaisar Si Huang akhirnya mengenali identitas Molly,
pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak. Lengannya yang diikat oleh Molly terus mengeluarkan aliran asap hijau, dan celahnya dengan cepat terkorosi. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Si Huang, jika dia adalah klon proyeksi di masa kejayaannya, bahkan jika Molly berasal dari dunia yang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan melahapnya, mustahil untuk menekan Kaisar Si Huang. Tapi sekarang Kaisar Si Huang terluka parah, dan niat membunuh yang mengerikan. Dari pedang ilahi terbalik Qin Chen menembus lengannya, dan lengannya segera meleleh di bawah kekuatan iblis yang membara. Dia berjuang keras, mencoba menarik lengannya keluar dari tubuh Molly, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat lengannya ditelan dan disempurnakan oleh Molly sedikit demi sedikit. Akhirnya, dengan letupan, lengannya patah seketika dan ditelan utuh oleh Molly. Molly langsung menelan salah satu lengan Kaisar Si Huang, dan aura di tubuhnya tiba-tiba naik lagi, dan dalam sekejap dia mencapai tingkat orang yang cukup kuat di transendensi tingkat ketiga. Hahaha, rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali, ucap Molly berlumuran darah dan bekas luka, tampak seperti iblis gila. Pelahap putus asa juga membuat tubuhnya berlubang dan luka di mana-mana, namun dia tidak merasakan sakit sama sekali, hanya kegembiraan yang tak ada habisnya. Telan, 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 aku akan menelanmu. Ucap Molly memandang Kaisar Si Huang dengan marah, matanya berubah menjadi hijau. Hanya satu tangan yang bisa membuatnya menembus begitu banyak. Berapa banyak lagi yang bisa dia tingkatkan jika dia menelan seluruh proyeksinya? Puncak transendensi rangkap 3. Atau, Kaisar Semu. Nafas Molly tiba-tiba menjadi cepat, memandang Kaisar Si Huang seperti melihat keindahan yang tiada taraf. Tatapan telanjang di matanya membuat bulu-bulu di tubuh Kaisar Si Huang berdiri. Tidak, lari, teriak Kaisar Si Huang gemetar. Pada saat ini, dia sedang ditatap oleh Molly. Dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan dan ingin segera keluar. Jebak dia. Setelah melihat ini, serangga pemakan jiwa dan yang lainnya buru-buru berteriak keras, dan dengan keras, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya datang, membungkus Kaisar Si Huang. Tidak, teriak Kaisar Si Huang meraung marah dan berjuang mati-matian untuk melawan, tetapi tidak peduli bagaimana dia melawan, rantai itu menegang sedikit demi sedikit seperti jaring laba-laba, mengikatnya dengan erat. Raungan melengking bergema di dasar laut mati. Long Yu ditipu oleh udang di perairan dangkal, dan harimau diganggu oleh anjing ketika mereka jatuh ke pinggang. Kaisar Si Huang tidak pernah membayangkan bahwa kaisar kunonya yang agung akan mengalami hari yang memalukan. Tapi saat ini, Molly seperti hantu jahat, sudah menyerang dengan ganas. Aku akan menelanmu. Di tengah aumannya yang melengking, Molly berubah menjadi langit hitam tak berujung, langsung menyelimuti Kaisar Si Huang sepenuhnya dan melahapnya dengan gila-gilaan. Brengsek, aku akan bertarung denganmu. Teriak Kaisar Si Huang tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan dengan panik membakar esensi di tubuhnya untuk menahan Molly sampai mati. Leluhur Iblis Luo, bantu aku. Ucap Molly meraung dengan marah. Dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan asal-usul Kaisar Besar untuk saat ini, dan segera mulai dengan gila-gilaan menanamkannya ke dalam tubuh leluhur Iblis Luo. Mata leluhur Iblis Luo tiba-tiba melebar, dan meledak, tubuhnya langsung membengkak, seolah-olah dia tersedak sesuatu untuk dimakan, seluruh tubuhnya terpelintir kesakitan, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Molly, bajingan ini, apakah dia masih melakukan urusan manusia? Gumam leluhur Gargoyle dan yang lainnya, bersama dengan Molly dan leluhur Iblis Luo, bertarung sengit dengan Kaisar Si Huang. Pada saat Kaisar Si Huang terjebak, di mana formasi terlarang 9 meter terletak di atas laut mati, Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming masing-masing berhadapan melawan Qin Chen dan Kaisar Si Mei. Mereka memandang ke arah yang tampaknya tidak bergerak di laut mati di bawah, dengan ekspresi suram di wajah mereka. Apa yang terjadi dengan Kaisar Si Huang? Logikanya, dia seharusnya sudah bergegas keluar sejak lama, apakah mungkin dia terjebak lagi? Kalian turun dan lihat, apa yang terjadi dengan Kaisar Si Huang. Kaisar Wu Yueming dari 5 gunung dan Kaisar Si Mei saling berhadapan, sedangkan Kaisar Yama dari Aula ke-10 di sisi lain tidak dapat menangkap Qin Chen. Kedua kaisar segera menoleh untuk melihat leluhur Asura dan berteriak dengan suara rendah. Ya, Kaisar, ucap leluhur Asura dan Raja Hantu Hakim saling memandang, dan sambil mengaum, mereka segera memimpin orang-orang mereka ke laut mati untuk mendukung Kaisar Si Huang. Adapun kamu, segera setelah itu,
Wu Yuemingdi melihat ke arah para pemimpin garnison lain yang hadir, dan matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Banyak dari kamu juga harus memiliki tanda Kaisar Agung di tubuhmu. Kenapa kamu tidak mengaktifkan tanda itu dengan cepat dan memanggil orang-orang di belakangmu? Ini, ucap banyak pria kuat yang hadir mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Kaisar Wu Yueming ingin proyeksi Kaisar Agung di belakang mereka datang membantu. Apa, kamu tidak mau? Ketika Kaisar Wu Yueming melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sedikit rasa dingin muncul. Tiba-tiba, banyak orang kuat di daerah itu mengerang, dan darah tumpah dari sudut mulut mereka. Mereka tampak ketakutan dan tidak berani mengabaikannya, bahkan mengaktifkan tanda Kaisar Agung di pikiran mereka. Dalam sekejap, ada aura samar Kaisar yang mengerikan meresap ke dalam tubuh beberapa pemimpin yang hadir. Saat aura di tubuh mereka diaktifkan, mereka bisa melihat bayangan samar di langit tak berujung yang hendak menembus dunia bawah tak berujung. Kekosongan tersebut diproyeksikan ke atas dan turun ke atas laut mati. Hah, proyeksi Kaisar Agung lainnya akan datang. Gumam Qin Chen ekspresinya tiba-tiba berubah. Hanya proyeksi dari 3 Kaisar Agung seperti Kaisar Wu Yueming, Kaisar Yama, dan Kaisar Si Huang yang telah membuat mereka terbentang. Jika ada lebih banyak proyeksi dari Kaisar Agung, dia pasti akan berada dalam bahaya. Tanpa persetujuanku, siapa yang mengizinkanmu datang? Formasi langit terlarang 9 meter, mulai. Ucap Qin Chen dengan mata galak, dan dengan raungan, 9.981 formasi tiba-tiba menyala di benaknya. Dalam sekejap, rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke seluruh laut mati, dan aura ruang yang luas memenuhi udara. Formasi langit terlarang 9 meter diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap, dan rune yang tak terhitung jumlahnya beredar. Rangkaian cahaya melonjak, memenjarakan kekosongan di sisi dunia ini, menghalangi semua kekuatan untuk menembus. Para pemimpin yang mengaktifkan tanda dan memanggil proyeksi Kaisar tiba-tiba mengeluarkan erangan tertahan. Pikiran mereka terasa seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Penglihatan mereka menjadi hitam, dan seteguk darah hitam menyembur keluar. Mereka langsung kehilangan kontak dengan Kaisar Agung di belakang mereka. Dan proyeksi Kaisar yang awalnya tergantung di antara langit dan bumi dan akan segera tiba, hancur dalam sekejap seperti gelembung mimpi. Kamu, sebenarnya mengaktifkan sepenuhnya formasi langit terlarang 9 meter. Ucap Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming melihat formasi di atas kepala mereka dengan kaget dan marah. Pada saat ini, tidak hanya proyeksi dari Kaisar Agung yang tidak pernah terkondensasi dan terbentuk hancur dan menghilang, tetapi mereka juga kehilangan kontak dengan tubuh aslinya. Formasi langit terlarang 9 meter adalah formasi tingkat atas yang mereka gunakan saat itu. Dapat menjebak Kaisar yang kuat. Setelah diaktifkan sepenuhnya, semua yang terperangkap di dalamnya akan seperti menangkap kura-kura di dalam guci, tidak dapat menghubungi dunia luar. Namun hari ini, akibat buruk seperti itu justru menimpa mereka. Saat formasi langit terlarang Jiuming diaktifkan, retakan muncul di tubuh Qin Chen. Retakan perlahan muncul di tubuh Qin Chen, seperti celah pada porselen halus, dan retakan ini masih menyebar perlahan. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi langit terlarang Jiuming terlalu besar, dan yang tidak dapat ditanggung Qin Chen adalah tekanan untuk mempertahankan pengoperasian formasi langit terlarang Jiuming. Pada saat ini, Qin Chen merasa seolah-olah puluhan ribu gunung menekannya, dan tulang-tulangnya berderit, seolah-olah akan meledak kapan saja. Formasi langit terlarang 9 meter adalah formasi tingkat Kaisar, dengan tingkat budidaya Qin Chen saat ini, sangat sulit untuk mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, apalagi mempertahankannya. Kekuatan ruang yang mengerikan perlahan-lahan menembus ke dalam tubuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Ini karena Qin Chen memiliki jantung luar angkasa, telah memperoleh asal-usul Kaisar Mikong, dan telah mengembangkan tubuh fisiknya menjadi tubuh dewa luar angkasa yang legendaris. Jika dia adalah Kaisar Semu biasa, dia pasti sudah dihancurkan. Kekuatan ruang yang ditransmisikan dari formasi udara terlarang meledak seketika. Setelah melihat retakan di tubuh Qin Chen, Kaisar Yama tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang besar di wajahnya. Hahaha, meskipun anak ini telah mengaktifkan formasi langit terlarang 9 meter, pengoperasian formasi tersebut membutuhkan kekuatan luar angkasa yang sangat besar. Bahkan Kaisar kuat rata-rata tidak dapat dengan mudah menahannya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana anak ini mengaktifkan formasi tersebut,
Tetapi dengan budidayanya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan formasi. Mata Kaisar Yama dipenuhi dengan ekstasi, keterkejutan dan kemarahan sebelumnya telah hilang, dan yang ada hanya kegembiraan yang tak ada habisnya. Qin Chen tampaknya lebih unggul, tetapi dia malah menjebak dirinya sendiri dalam kepompong. Dengan raungan keras, Kaisar Yama tidak memberi kesempatan pada Qin Chen, dia melangkah keluar dengan satu langkah, dan istana 10 Hades yang luas melayang di atas kepalanya, menekan Qin Chen dengan keras. Ratusan juta energi kematian mendidih, dan terdengar suara hantu menangis dan melolong yang tak ada habisnya. Kekosongan dalam radius ribuan mil tiba-tiba menjadi gelap gulita pada saat ini, seolah-olah mereka telah tiba di hutan neraka dalam sekejap, dan banyak sekali hantu yang mencoba merangkak keluar dari sana. Di bawah aura seperti itu, banyak pemimpin residen yang sebelumnya mencoba untuk menanamkan jejak di pikiran mereka semua mundur ketakutan, merasakan sakit yang parah di sekujur tubuh mereka. Dalam kehampaan, Kaisar Yama dipenuhi dengan aura Kaisar Pembakaran, mencoba mengambil kesempatan untuk menekan Qin Chen. Tidak baik. Di kejauhan, Kaisar Simei berseru kaget saat melihat ini, dia bergoyang dan buru-buru datang untuk mendukung Qin Chen. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh langsung menghentikannya. Kaisar Simei, kita tidak bertemu satu sama lain selama ratusan juta tahun, mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Bagaimana kalau kita mengenang masa lalu? Ucap Kaisar Wu Yueming terkekeh dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat tangannya dan dalam sekejap, pegunungan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara langit dan bumi. Masing-masing gunung ini sebenarnya terdiri dari kerangka padat, menjulang tinggi seperti bintang. Ini sangat memukul Kaisar Simei. Dengan keras, Kaisar Simei mundur dengan keras, dan hantu pegunungan di sekitarnya membentuk formasi besar, langsung menahannya. Wajah Kaisar Simei dingin, dan dia buru-buru mengambil tindakan, mencoba melepaskan diri dari kekangan formasi, tetapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, hantu pegunungan dibombardir dengan getaran, tetapi kekosongan di sekitarnya tertutup rapat, tidak memberikan Kaisar Simei punya kesempatan untuk bergegas keluar. Brengsek, gumam Kaisar Simei memandang Qin Chen dengan cemas. Di kejauhan, serangan Kaisar Yama datang ke arah Qin Chen dengan ganas. Qin Chen, yang terjebak oleh tekanan mengerikan dari formasi langit terlarang 9 meter, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia membiarkan hantu istana 10 Hades yang megah menghantamnya dengan keras. Hanya dalam sepersekian detik, sosok Qin Chen langsung terlempar, terbang mundur ribuan kaki jauhnya. Saat sosoknya berhenti, terjadi ledakan, dan retakan di tubuh Qin Chen langsung melebar, dan seseorang bahkan dapat dengan jelas melihat retakan tersebut. Tidak, mempertahankan formasi langit terlarang 9 meter membutuhkan banyak energi dariku. Dalam keadaan ini, aku tidak bisa menghindari serangan Kaisar Yama. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya, wajahnya jelek dan matanya dingin. Di satu sisi, dia harus mengaktifkan formasi langit terlarang 9 meter untuk menekan semua orang yang hadir. Di sisi lain, dia harus melawan serangan Kaisar Yama, dan dia segera menjadi tegang. Melihat Qin Chen benar-benar memblokir serangannya sendiri, mata Kaisar Yama tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Hei, aku tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, kamu benar-benar dapat menahan seranganku. Menarik, tapi aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menahan seranganku. Ucap Kaisar Yama tampak galak, dan sebelum Qin Chen bisa menahannya, dia datang untuk menyerangnya lagi. Dia dengan panik mengaktifkan hantu istana 10 Hades, dan serangan itu jatuh lagi dan lagi. Qin Chen memiliki lebih banyak retakan di tubuhnya dan tubuhnya bergetar hebat. Di bawah desakan Kaisar Yama, hantu istana yang luas tampaknya telah menghancurkan kehampaan, menekannya untuk selamanya, dan dengan erat memenjarakan kekosongan di sekitar Qin Chen. Di sisi lain, di bawah serangan Kaisar Simei, formasi besar Mingyue dari Kaisar Wu Yueming terus bergetar, terlatih-tatih di ambang kehancuran kapan saja. Kaisar Wu Yueming cemas dan menjadi semakin tidak puas. Dia buru-buru melihat ke Kaisar Yama dan tidak bisa menahan cemberut dan berteriak dengan marah, "Kaisar Yama, apa yang terjadi? Mengapa kamu belum juga menjatuhkan anak itu?" Sial, pertahanan orang ini sedikit mesum. Setelah banyak serangan gagal membunuh Qin Chen, Kaisar Yama menjadi semakin ganas, dengan cahaya ganas berkedip di matanya, "Kamu anak nakal, apakah kamu kura-kura? Aku ingin melihat seberapa besar kamu bisa melawan." Dengan keras,
Dia tiba-tiba membakar aura kaisar di tubuhnya, dan aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Dengan satu klik, kali ini sebelum bayangan Istana 10 Hades jatuh, retakan di tubuh Qin Chen telah menyebar lagi. Saat tembakan ini jatuh, Qin Chen pasti akan berada dalam bahaya. Melihat serangan Kaisar Yama akan segera jatuh, mata Qin Chen berkilat dengan tatapan tajam. Kaisar Yama, apakah menurutmu hanya kamu saja yang memiliki harta istana? Istana 10 kesengsaraan, keluarlah untukku. Ditemani oleh raungan marah Qin Chen, di atas kepalanya, hantu istana yang agung tiba-tiba muncul, dan langsung berubah menjadi bayangan hitam besar, yang bertabrakan dengan Istana 10 Hades saat jatuh. Raungan yang menakjubkan bergema, dan langit dan bumi runtuh langsung ke dalam lubang hitam besar. Hantu Istana 10 Hades yang diaktifkan oleh Kaisar Yama bergetar hebat. Di bawah dampak yang mengerikan, seluruh tubuh Kaisar Yama terpesona oleh kekuatan ini, ia terbang ribuan kaki di udara. Dan saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh dan berubah menjadi jurang hitam. Harta karun apa ini? Gumam Kaisar Yama memandang Istana 10 kesengsaraan yang diaktifkan oleh Qin Chen dengan kaget. Aura yang memancar dari aula mega ini bahkan membuat klon proyeksinya sedikit bergetar. Bagaimana mungkin Kaisar Semu kecil ini memiliki begitu banyak harta karun terbaik di tubuhnya? Tanpa menunggu pikiran di benaknya tenang, tiba-tiba, cahaya pedang muncul di depannya pada saat yang tidak diketahui. Itu adalah pedang pembunuh terbalik. Pada saat Istana 10 kesengsaraan meledak, pikiran Qin Chen mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik dan melancarkan serangan tersembunyi kepada Kaisar Yama. Kaisar Yama terkejut. Kilatan keganasan melintas di matanya. Dia tidak peduli dengan pertahanan. Dia mengatupkan kedua tangannya dalam sekejap. Dia benar-benar menjepit pedang ilahi pembunuh terbalik dengan kuat di tangannya. Energi pedang ganas dengan niat membunuh menembus, dan Kaisar Yama meraung, dan baju besi hitam berkabut langsung muncul di luar proyeksi. Begitu baju besi hitam ini muncul, aura yang membuat jantung berdebar langsung naik ke langit. Saat berikutnya, pedang ilahi pembunuh terbalik telah menghantam armor dengan keras. Armor hitam itu langsung hancur di bawah serangan pedang ilahi pembunuh terbalik, dan pada saat yang sama, sosok Kaisar Yama mundur puluhan ribu kaki di kehampaan lagi. Saat dia berhenti, terjadi ledakan, dan retakan langsung muncul pada proyeksinya di mana dia ditusuk oleh pedang ilahi pembunuh terbalik. Namun segera, retakan ini perlahan diperbaiki oleh Kaisar Yama. Dasar bocah, kamu benar-benar menyakitiku. Teriak Kaisar Yama memandang Qin Chen dengan mata dingin, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Belum pernah terjadi sebelumnya dia disakiti oleh Kaisar Semu, meskipun itu hanya tiruan proyeksi. Matilah, teriak Kaisar Yama meraung marah, dan membakar asal-usul Kaisar lagi. Istana 10 Hades menyerang lagi dengan kekuatan yang hampir 2 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak, saya tidak bisa terus seperti ini. Gumam Qin Chen, wajahnya muram. Tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Bahkan jika dia mengaktifkan pedang ilahi pembunuh terbalik dan menyerang Kaisar Yama, itu tidak akan dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dan saya sudah cukup banyak membuang waktu di sini. Dengan kecepatan Kaisar Yama dan lainnya, jika saya berlarut-larut di laut mati ini sebentar, bahayanya akan bertambah. Karena itu, pikir Qin Chen, matanya tiba-tiba bersinar dengan keganasan. Leluhur Wan Guming, pimpin semua orang ke dalam pedang ilahi pembunuh terbalik, dan bantu aku membunuh musuh. Ucap Qin Chen tiba-tiba menarik pedang ilahi pembunuh terbalik, dan kemudian mengirimkan pikirannya ke dunia kekacauan. Ya, Tuan Chen, kami sudah lama tidak sabar. Di dunia kekacauan, setelah mendengar perintah Qin Chen, Wan Gumingzu dan yang lainnya naik ke langit satu demi satu, penuh semangat juang. Niat membunuh yang sangat besar melonjak ke langit, membentuk pemandangan yang mengerikan. Di dunia kekacauan, mereka semua telah merasakan pertempuran di dunia luar sebelumnya. Ketika mereka melihat Qin Chen bertarung dengan klon proyeksi dari 4 Kaisar Agung, darah mereka mendidih dan mereka tidak bisa lagi menahan diri. Saudaraku, masuklah ke kuil pembunuhan terbalik dan bantu aku. Ucap leluhur dunia bawah 10.000 tulang meraung. Tanpa perintahnya sama sekali, Guilong Guizu, leluhur iblis darah, Suan Guilaomo, iblis tua Kongming, leluhur buaya Void, penguasa penjara hitam, penguasa domain jiwa, dan banyak penguasa area terlarang lainnya sudah berada di Qin Chen dengan pikirannya, dan tiba-tiba memasuki pedang ilahi pembunuhan terbalik.
Aura mengejutkan tiba-tiba meletus dari pedang ilahi pembunuh terbalik, yang meluas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di hadapan semua orang, dan menebas dengan keras ke Kaisar Yama. Kekosongan langsung mendidih.